Negara lagi cari duit dari rakyat guna menambal bolong-bolongnya APBN dikarenakan kecerobohan hutang luar negeri masa lalu dan perilaku birokrasi masa lalu yang hedon banget, kehilangan etik dan yang kolutif dan korupsi secara masif. Dan sekedar contoh, Menteri Keuangan Ibu cantik kita Sri Mulyani sudah memutuskan kenaikan 12% PPN yang berlaku pada tahun 2025 nanti. Apa urusannya sih kenaikan ini dengan kita para pemangku kepentingan kelas menengah? Kita memahami bahwa PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting untuk menggaji birokrasi, supaya mereka punya modal untuk menjadi pemerintahan yang baik dan tentu saja bermanfaat untuk masyarakat. Dan itu adalah untuk gaji para aparatur kita, DPR, TNI, Polri, semuanya, dan sisanya juga untuk pembangunan dan pelayanan publik. Tapi begini deh, orang banyak bertanya-tanya, mengapa kenaikan PPN 12% ini harus dilakukan ketika kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Lesunya ekonomi global, pelemahan manufacture, hutang luar negeri, dan pelemahan mata uang rupiah. Dan bahwa negara punya andil dalam memburuknya iklim investasi saat ini. Dimulai dengan mudahnya gonta-ganti kebijakan yang membuat ketidakpastian pengusaha, aturan yang lebih pro pada impor barang jadi, ketidaktegasan pemerintah dalam menangani barang-barang ilegal impor. Ibu Sri Mulyani adalah aktor yang kredibel. Dia mampu mengendalikan kebijakan-kebijakan fiskal sehingga negara-negara lain itu berani menggelontorkan hutang ke Indonesia sampai lebih dari 8.000 triliun. Itu, kata para ahli, belum dihitung hutang-hutang BUMN yang juga mendekati 8.000 triliun. Tapi di sisi lain, hutang-hutang luar negeri yang dihasilkan Ibu cantik kita Sri Mulyani bersama Bapak Presiden Joko Widodo pada waktu itu saat ini berubah menjadi beban. Masyarakat kelas menengah, kita-kita ini, para pekerja yang harus bayar hutang-hutang itu. Beban itu bukan tanggungan para birokrat yang sudah menciptakan argumentasi atas layak atau tidaknya hutang-hutang itu. Karena para birokrat tidak merasakan kesulitan ekonomi apapun, bahkan mereka tetap bertahan sebagai golongan kaya yang tidak terdampak dari hutang-hutang yang dihasilkannya. Tetapi korbannya adalah orang-orang biasa seperti kita-kita. Kita di antara sekitar 50-an juta kelas menengah, dan daya beli kelas menengah kita-kita ini saat ini sedang anjlok. Ditambah lagi dengan angka beban ketergantungan penduduk Indonesia yang 44,65%. Persentase itu meningkat 0,14 poin dibandingkan tahun lalu yang 44,51%. Ini berarti ada sekitar 44 atau 45 per 100 orang usia non-produktif di Indonesia yang bergantung kepada mereka yang berusia produktif. Tetapi kategori produktif ini belum tentu mereka yang masuk angka partisipasi kerja. Tingkat partisipasi kerja Indonesia disebut sebesar 69,3% pada tahun 2023 yang lalu. Data itu menunjukkan bahwa tanggungan keluarga oleh setiap individu pekerja itu menaik. Kurang lebih satu pekerja itu menanggung 4 orang anggota keluarga. Dan parahnya lagi, di Indonesia kita memakai definisi bekerja menurut BPS adalah mereka yang bekerja sekurang-kurangnya 1 jam per minggu. Definisi ini aneh memang. Bagaimana menghitung penghasilan orang yang bekerja 1 jam seminggu? Dan apakah cukup untuk menghidupi 4 orang anggota keluarganya? Ya, apalagi sekarang juga teman-teman tahu, dunia usaha sedang dalam tekanan berat. PMI sedang menurun. Kontribusi manufaktur Indonesia pada PDB kita juga terus-menerus menurun. Produktivitas jelas menurun. Nilai rupiah ya fluktuatif, up and down, sekarang 16.400-an, menurun. Berbagai indikator ekonomi makro menurun. Sementara yang tidak menurun adalah PPN, upah tenaga kerja, tarif listrik, tarif energi. Dan kemudian pasti akan diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa pada tahun 2025. Artinya, kenaikan PPN 12% nanti pasti berdampak pada semakin mahalnya belanja rumah tangga. Padahal belanja rumah tangga adalah kontribusi terbesar dari PDB Indonesia, yaitu sekitar 55%. Dan permintaan produk-produk yang dianggap non-pokok akan melambat. Sektor retail akan terimbas dari dampak langsung dari kenaikan harga yang disebabkan oleh PPN yang tinggi. Meskipun kenaikan PPN 1% itu, tetapi itu adalah kenaikan berganda dari hulu ke hilir.
masing-masing tahap produksi dan distribusi sampai ke konsumen, sampai ke retail, itu akan terkena tambahan 1%. Sehingga kira-kira sampai ke konsumen, kenaikan harga itu akan meningkat, melesat menjadi sekitar 9%. Dan kenaikan PPN ini akan secara langsung menghajar dompet-dompet kita-kita kelas menengah. Siapa sih sebenarnya kelas menengah? Mereka yang bekerja dan berpenghasilan kurang lebih di atas dari UMP adalah kelas menengah. Mereka berpenghasilan tapi belum kaya-kaya banget lah. Bahkan banyak yang rentan miskin. Dan kita-kita ini termasuk golongan kelas menengah itu. Kita termasuk yang terus-menerus dihantam pungutan, kenaikan biaya-biaya dan pengurangan subsidi-subsidi. Tapi bagi masyarakat miskin, negara sudah mengamankannya dengan bantuan sosial atau bantuan penerima manfaat. Tetapi ketika kelas menengah menghadapi kenaikan harga, maka secara alami mereka cenderung menunda atau mengurangi pembelian barang non-esensial, meskipun beberapa jenis barang dan jasa tidak akan ikut dikenakan aturan kenaikan pajak 12%. Tetapi di dalam proses produksi terdapat komponen-komponen yang ikut terkena kenaikan PPN. Maka akan melahirkan dampak turunan yang ujung-ujungnya akan membuat semua harga akan ikutan naik. Akibatnya apa? Kelas menengah tidak lagi bisa menabung deh, atau berkurang tabungannya. Karena duitnya terus-menerus terkuras untuk biaya-biaya lain yang terikut semakin mahal. Dan walaupun ada kenaikan UMP 6,5% pun nanti tidak akan mampu mengimbangi belanja kebutuhan rumah tangga yang ikut meningkat. Belum lagi bila nanti uang sekolah, jasa rumah sakit juga akan ikutan naik. Meskipun tidak kena PPN 12%, mereka akan ikut-ikutan naik. Itu multiplier efek yang tak terhindarkan. Nah, sekarang beredar, bergulir ajakan agar para kelas menengah ini melakukan apa yang disebut injak rem belanja. Banyak yang menyebutnya frugal living. Kurangi belanja, hemat uang belanja, tidak usah belanja sama sekali, itu pilihan-pilihan. Tabung dan simpan duit sebanyak mungkin, belanja seperlunya. Pilih dan pilah barang yang perlu dibeli, bukan barang yang pengen dibeli. Banyak barang yang bisa ditunda beli kok. Banyak barang yang tidak perlu dibeli dalam 1-2 tahun nanti. Injak rem belanja, tunggu harga berpihak pada kantong kita. Dan kalau ini terjadi secara masif, maka pendapatan pajak malah turun. Perputaran ekonomi bakal nyungsep. Pabrik-pabrik mengurangi kapasitas produksinya. Distributor juga mengurangi jumlah barangnya. Angkutan logistik juga akan turun. Persewaan gudang juga akan turun. Seluruh rangkaian ekonomi akan menurun. Nah, bagi masyarakat yang pintar, mereka tahu kok bahwa tahun depan tuh bukan hanya sekedar kenaikan 12% untuk PPN-nya. Tetapi kita tahu bahwa negara sedang rakus-rakusnya menggenjot duit dari masyarakat demi menambah hutang dan proyek-proyek ambisius di masa depan. Negara juga berusaha terhemat dengan subsidi BBM misalnya. Maka tahun depan masyarakat akan beli BBM lebih mahal, sehingga ada pemasukan lebih banyak kepada negara. Dan BPJS tahun depan juga akan dinaikkan. Terus ada tapera. Itu kalau si cantik Ibu Sri Mulyani tetap ngotot, ambil duit dari rakyat pekerja. Dan tahun depan juga ada program dana pensiun wajib yang sekarang sudah dihembuskan. Juga ada soal asuransi wajib kendaraan bermotor. Juga rakyat akan terpaksa bayar pajak kendaraan bermotor tahunannya itu PKB lebih mahal karena ada opsen pajak kendaraan bermotor yang diketon 60% ke atas. Ini adalah gelombang kenaikan harga-harga yang harus dibayar oleh kita-kita para kelas menengah. Harga di atas, harga-harga yang sekarang terjadi dan harga yang di atas pada tahun 2025 nanti akan menaik hampir semuanya secara serempak. Saya tidak mengerti apakah ini hadiah atau hukuman dari Presiden Prabowo. Mungkin Pak Presiden Prabowo belum tahu apa yang sedang dilakukan para menterinya untuk ambil duit lebih banyak dari rakyatnya. Setahu saya Pak Prabowo ini kan sosok yang empati pada masyarakat. Mungkin beberapa menterinya tidak begitu. Nah, teman-teman perlu tahu ya, kelas menengah adalah kontributor perputaran ekonomi. Orang-orang dalam kategori ini semakin berkurang jumlahnya. Kata BPS, selama 3 tahun terakhir, orang-orang kelas menengah ini sudah berkurang 9 juta orang. 9 juta orang ini sudah bergeser dari kelas menengah menjadi kelas yang rentan miskin dan berkurang daya belinya. Padahal tahun 2025 adalah tahun pertaruhan ketahanan manufaktur kita.
Apakah industri kita akan mampu bertahan dari gempuran barang-barang jadi? Apakah akan mampu bertahan dari liberalisasi impor yang sekarang menjadi policy kebijakan pemerintah kita? Hujan impor barang-barang jadi, tekstil, garmen, kaca lembaran, alat elektronik, alat rumah tangga, teknologi informasi, kosmetik, barang-barang plastik. Mampukah industri kita mengatasi hal-hal itu? Ini terjadi terhadap pelemahan manufaktur dalam negeri kita. Dan orang-orang kelas menengah kebanyakan bekerja di sektor-sektor itu. Sebegitu banyak alarm yang seharusnya mudah dibaca dong. Mulai dari banyaknya pabrik yang tumbang, umumnya ya sektor padat karya ya saat ini yang sangat terlihat secara masif. Angka kelas menengah kita turun tiap tahun. Seperti saya sebut tadi, sudah 9 juta hilang versi data BPS yang terpotret. Yang tidak terpotret pasti lebih banyak lagi. Jutaan pekerja formal sudah bergeser menjadi pekerja informal. Anda tahu kan, pekerja informal adalah pekerja yang tidak memiliki hubungan tetap antara pengusaha dengan pekerjanya, sehingga mereka tidak memiliki kepastian akan gaji dan insentif mereka. PHK juga terjadi lebih dari 200.000 dalam 3 tahun terakhir. Artinya, semakin banyak pekerja tidak memiliki pendapatan yang pasti, yang semuanya akan berimbas pada penurunan daya beli. Kenaikan PPN 12% yang disebut oleh Ibu Cantik Sri Mulyani itu hanya berlaku pada barang mewah. Pada kenyataannya, barang mewah itu bukan barang-barang yang benar-benar mewah. Odol, sabun, sampo, barang yang sehari-hari kita pakai pun terkena kenaikan 12%. Lagi pula barang-barang yang biasa kita pakai sehari-hari, pakaian, handphone, pulsa internet, komputer, dan lain-lain itu adalah kelompok barang-barang sekunder yang saat ini sudah tidak mewah-mewah banget. Ini dipakai oleh mahasiswa kita, ini dipakai oleh siswa-siswa SMA, ini dipakai untuk upaya pendidikan kita, sehingga ini udah menjadi barang-barang yang biasa sehari-hari kita temukan. Bahkan para pelaku UKM, para ojol, itu memakai tuh barang-barang komputer, handphone, pulsa internet untuk mempertahankan hidup mereka, untuk transaksi, untuk berjualan, untuk melayani jasa yang mereka lakukan. Ini barang sehari-hari, bukan barang-barang mewah. Artinya PPN 12% berlaku hampir untuk seluruh hal yang sektor yang sehari-hari kita pakai, bukan barang mewah lagi. Artinya apa dengan situasi ini? Negara, ya pemerintah, ya salah satu oknum pemerintah mungkin sudah menyampaikan kebohongannya. Artinya kalau pemerintah bohong, maka warga negara juga boleh bohong juga. Ini kan situasi yang sangat tidak nyaman untuk kita berbangsa dan bernegara gitu. Artinya lagi kelas-kelas menengah yang menjadi korban kerakusan negara. Negara lagi cari duit dari rakyat guna menambah bolong-bolongnya APBN dikarenakan kecerobohan hutang luar negeri masa lalu dan perilaku birokrasi masa lalu yang hedon banget, kehilangan etik dan yang kolutif dan korupsi secara masif. Dan sekedar contoh aja deh, kalau kita pengen banding-bandingkan, negara-negara lain juga melakukan strategi PPN yang berbeda-beda. Vietnam contohnya, mereka justru menurunkan dari 10% menjadi 8%. Bagaimana negara-negara ASEAN? Nah, data menunjukkan bahwa Filipina ada di angka 12%, persis seperti Indonesia. Ya, sama-sama negara yang tingkat korupsinya tinggi. Vietnam 10% menjadi 8%, Laos 10%, Myanmar 10%, Kambodia 10%, Singapura 7%, Thailand 7%, Malaysia 6%. 4 dari negara-negara ASEAN maju itu memiliki tarif PPN lebih rendah daripada Indonesia. Mengapa begitu? Ya memang negara punya cara sendiri untuk urusan dalam negerinya lah. Kalau mau dibanding-bandingkan banyak indikatornya lah. Mengapa Indonesia itu sekarang sudah tertinggal oleh Vietnam dan Malaysia dalam hal percepatan investasinya ataupun manufaktur berteknologi tinggi. Dan Indonesia punya cara sendirilah untuk menaikkan PPN dalam situasi ekonomi yang sedang sakit. Padahal Undang-Undang HPP bab 4 pasal 7 kalau nggak salah itu memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan tarif pajak sebesar 5 sampai dengan 15%. Tapi mengapa pilihannya pada 12%? We need to know, bangsa ini perlu tahu apa yang membuat pemerintah sampai pada keputusan menaikkan PPN 12%. Apa perhitungan-perhitungan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga kami masyarakat, terutama kelas menengah, bertanya-tanya, apa alasanmu sih?
Ya, tapi apa boleh buatlah. Negara sering tidak transparan dalam menerbitkan aturan kebijakannya. Saya paham hal itu. Negara ini sudah berubah menjadi otoritas pengatur yang legal, yang berhak menetapkan pungutan kepada rakyatnya. Kita nggak bisa menolak. Rakyat juga sudah berubah. Dulunya adalah pemilih pada waktu pemilu, tapi saat ini sudah berubah menjadi warga negara, menjadi objek yang diatur oleh para penguasa yang dulu dipilihnya. Situasi yang normal wajar di negara demokratis. Tetapi kita juga bertanya-tanya, negara belum menunjukkan political will untuk merampas uang-uang rakyat yang dikorupsi oleh para oknum pejabat koruptor. RUU perampasan aset misalnya, sudah kabur entah kemana. Dulu Pak Jokowi pernah bilang, itu sudah diserahkan ke DPR, naskah akademik dan selanjutnya yang terkait dengan RUU perampasan aset. Tapi sekarang anggota DPR bilang bahwa RUU itu tidak pernah sampai ke DPR. Dan itulah yang terjadi. Negara ini selalu garang memajakin rakyat pemilihnya daripada menyita uang koruptor. Tambang dan kekayaan alam pun nampaknya sudah beralih fungsi menjadi komoditas bagi hasil untuk Kang Kali Kong dengan kawan-kawan seperjuangan penguasaan negara. Apakah kita masih bisa berharap? Ya, berharap pada apa? Kita hanya bisa berdoa. Kelas menengah ini hanya diarahkan untuk bisa berdoa agar negara bisa kembali fokus pada pemulihan ekonomi, fokus bantuin dunia usaha agar bisa survive, supaya para pekerja bisa dapat kerjaan lagi. Fokus bantuin UKM agar mereka bisa mandiri dengan usahanya tanpa kesulitan-kesulitan aturan dan pungutan. Dan sebaiknya kita juga berdoa sih, agar negara itu selesai memanjakan para kaya raya, mereka yang dimanjakan dengan berbagai tax holiday, tax amnesty, tax allowance, apapun yang pada intinya adalah pengurangan dan pembebasan pajak agar mereka semakin kaya raya. Ya, maafkan saya, pendapat saya bisa saja keliru, tapi mohon silakanlah berpikir lebih dalam. Mengapa rakyat menjadi begitu iri kepada para pejabatnya yang hedonis, mereka yang semakin kaya raya, dan mereka yang semakin kehilangan empati pada kesulitan rakyatnya? Mari kita menjadi bangsa yang cerdas. Saya berharap kita bukan bangsa IQ 78. Salam sukses.